Baiklah, saya Anna Mukliha dari kelas PBAC akan menjelaskan tentang teori John Rutherford dan teori Noam Chomsky. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan teori linguistik menurut Bapak John Rutherford. Nah, sebelum kita masuk kepada teori-teori linguistik yang dia sampaikan, terlebih dahulu kita atau saya menjelaskan tentang biografi dari beliau atau prestasi-prestasi beliau semasa dia masih hidup. Nah, John Rutherford ini atau yang sering disapa dengan Bapak Ford adalah seorang linguistik yang berasal dari Inggris. Selain itu, dia juga seorang profesor linguistik umum pertama di Inggris Raya, seorang pendiri sekolah linguistik deskriptif pada tahun 1944 di London, dan dalam ilmu linguistik dia adalah seorang ahli bahasa dari Inggris yang memilih kontekstual makna dan analisis prosodi sebagai ilmu spesifik yang ia kaji dan dia kuasai di dalam ilmu linguistik tersebut. Selanjutnya masuklah kita kepada teori-teori linguistik menurut Bapak John Rutherford. Nah, di dalam teori Ford ada konteks yang namanya konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi yang menjelaskan tentang bahasa, sehingga bahasa adalah susunan dari konteks-konteks tadi, yaitu konteks fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, ya di antara konteks-konteks tadi begitu. Jadi tiap-tiap dari konteks itu mempunyai peranan sebagai lingkungan, yaitu untuk unsur-unsur atau tiap-tiap unit itu mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri. Nah, susunan dari konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang penuh arti. Maksudnya adalah tiap-tiap unsur pada tiap tingkatan itu mempunyai arti yang dapat dibedakan dan dianalisis sesuai dengan tingkatannya begitu. Nah, supaya kita lebih mudah dalam memahami maksud dari tingkatan-tingkatan ini, kita beri contoh. Misalkan kita ambil contoh kata kepala. Nah, kata kepala ini jika kita kaitkan kepada tingkatan fonetik, maka bisa saja kepala ini artinya adalah anggota tubuh. Namun, jika kata kepala ini kita lebih tingkatkan lagi kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan morfologi, maka arti dari kepala ini bisa saja dia kepala sekolah, atau mungkin keras kepala, begitu. Jadi, tingkatan-tingkatannya itu, jika dimasukkan sebuah contoh atau kata, maka bisa mempunyai makna yang berbeda, begitu. Di setiap tingkatan beda makna, begitu. Baiklah, selanjutnya arti atau makna menurut teori Ford. Menurut teori Ford, arti atau makna adalah hubungan antara satu unsur pada satu tingkatan dengan konteks unsur itu pada tingkatan yang sama. Jadi di dalam arti tiap kalimat terdiri dari 5 dimensi. Nah, 5 dimensi ini yang pertama ada hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya, atau hubungan fonem satu sama lain dengan kata. Maksudnya di dalam kata gitu. Kemudian yang kedua, hubungan kata-kata satu sama lain di dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, hubungan morfem pada satu kata dengan morfem yang sama pada kata lain, dan hubungannya dengan kata itu. Yang keempat, jenis kalimat dan bagaimana kalimat itu digolongkan. Yang terakhir, hubungan kalimat dengan konteks situasi. Nah, kelima-lima ini adalah arti atau makna yang satu sama lain itu berhubungan di dalam sebuah kalimat, begitu. Nah, selanjutnya ada dua perkembangan dalam ilmu linguistik yang selalu dikaitkan dengan Ford, yang mana tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa teori Ford ini menjelaskan tentang linguistik itu terdiri dari dua teori gitu. Yang pertama ada teori konteks situasi untuk menentukan arti, dan yang kedua analisis prosodi dalam fonologi. Nah, yang pertama tadi saya bilang teori konteks situasi untuk menentukan arti. Contohnya begini, misalkan si A sedang berbicara dengan si B. Ketika si A mengajak si B berbicara, atau mungkin keduanya sedang berbicara, kemudian ada seseorang yang melihat pembicaraan orang ini, dan ternyata pembicaraan orang ini sedang panas. Pembicaraan si A dan si B sedang panas gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa situasinya itu sedang ya panas gitu, sedang ada pertengkaran atau keributan gitu. Jadi kita melihat makna sebuah bahasa itu dari situasi yang terjadi di dalam sebuah percakapan gitu. Kemudian yang kedua yaitu analisis prosodi dalam tataran fonologi. Yang saya pahami di sini adalah prosodi itu mengkaji tentang ilmu penekanan intonasi di dalam sebuah pembicaraan, di dalam sebuah pembicaraan gitu. Saya ambil contoh, misalkan orang yang sedang berpidato. Tidak mungkin kan pidato itu disampaikan dengan bahasa yang lempeng aja gitu. Maksudnya dengan bahasa yang datar aja. Pasti ada intonasi, penekanan supaya apa yang disampaikan itu
atau bahasa yang disampaikan itu tersampaikan gitu. Nah, itu maksudnya analisis prosodi dalam tataran fonologi. Inti dari teori John Rutherford ini adalah bahwa bahasa itu sesuai dengan strukturalnya gitu. Ada struktur-struktur di dalam menyampaikan sebuah bahasa, sehingga bahasa itu tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori dari Noam Chomsky. Nah, Noam Chomsky ini adalah seorang linguis Amerika yang mana salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif transformatif. Nah, kepakarannya ini di bidang linguistik dapat mengantarkannya merambah ke studi-studi politik gitu. Kemudian, teori linguistik Noam Chomsky dimulai dengan konsep bahwa manusia itu memiliki kemampuan bawaan untuk memahami dan menghasilkan sebuah bahasa yang disebut dengan gramatikal universal. Nah, Chomsky percaya bahwa manusia lahir dengan struktur mental yang memungkinkan mereka untuk belajar bahasa dengan cepat dan efisien. Nah, gramatika universal ini mencakup aturan-aturan dasar yang berlaku untuk semua bahasa manusia. Kemudian, meskipun bahasa individu itu dapat memiliki variasi-variasi yang benar-benar signifikan gitu. Pada dasarnya, teori Chomsky menyatakan bahwa bahasa bukan hanya tentang penggunaan kata dan frasa, tetapi juga tentang struktur dan pola yang mendasarinya. Menurut Chomsky, bahasa memiliki aspek sintaksis yang kompleks, yang terdiri dari aturan-aturan untuk menyusun kata-kata dalam kalimat yang bermakna. Salah satu kontribusi besar Chomsky adalah dengan memperkenalkan konsep tata bahasa generatif transformatif. Nah, konsep ini menggambarkan bagaimana kalimat-kalimat yang bermakna dihasilkan dari struktur dasar yang abstrak melalui serangkaian transformasi atau perubahan gitu. Jadi Chomsky ini menjelaskan atau menghasilkan ilmu bahasa itu lewat tata bahasa generatif transformatif gitu. Kemudian selain itu, Chomsky juga menekankan pentingnya kreativitas. Nah, dia mementingkan adanya kreativitas di dalam bahasa. Menurutnya, meskipun kita terbatas pada kumpulan kata atau aturan tertentu, tentu kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya gitu. Jadi, dengan hal ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya tentang menghafal kata dan frasa, tetapi juga tentang kemampuan untuk berinovasi dan menggunakan struktur bahasa itu secara kreatif. Jadi intinya kita bukan hanya menghafal atau menggunakan bahasa-bahasa yang sudah ada sebelumnya, tetapi kita juga mampu untuk menghasilkan sebuah bahasa yang baru gitu. Kemudian secara keseluruhan, teori linguistik Noam Chomsky menyoroti pentingnya struktur, aturan, dan kemampuan bawaan bahasa manusia dalam memahami dan menggunakan bahasa gitu. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu struktur bahasa dalam teori Noam Chomsky. Nah, struktur bahasa dalam teori Noam Chomsky ada dua. Yang pertama ada deep struktur atau dari dalam. Yang kedua ada surface struktur atau dari luar. Nah, yang pertama deep struktur. Deep struktur adalah struktur kalimat yang secara abstrak berada di dalam otak si penutur sebelum kalimat itu diucapkan. Kemudian surface struktur atau dari luar, yaitu struktur kalimat yang diucapkan dan didengar. Nah, saya kasih contoh, yaitu misalkan si A pergi ke sebuah warung makan Padang. Nah, setelah dia sampai di situ, pasti dia ingin memesan dong. Nah, di dalam pikirannya atau di dalam deep strukturnya, dia mengucapkan saya mau beli nasi sama ayam satu gitu. Kemudian untuk surface strukturnya atau yang dia keluarkan atau ucapkan, dia malah mengatakan, "Bu, nasi satu" gitu. Dan ibunya sudah paham gitu bahwa dia memesan nasi satu bungkus gitu. Di dalam otaknya kan tadi dia mengatakan nasi sama ayam satu bungkus gitu. Setelah dia ucapkan, dia hanya mengatakan, "Bu, nasi satu" gitu. Dan ibunya sudah paham gitu. Nah, mungkin itu adalah sebuah contoh dari struktur teori linguistik menurut Noam Chomsky. Nah, begitu. Jadi inti dari teori dari Noam Chomsky ini adalah bahwa tadi dia menjelaskan bahwa linguistik itu atau teori yang dia sampaikan adalah teori generatif transformatif, yang mana di dalam menghasilkan sebuah bahasa, manusia itu bukan hanya membawa bahasa dari bahasa yang dia bawa sejak bayi gitu, tapi dia juga bisa manusia juga bisa menghasilkan sebuah bahasa gitu.